Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sitati Mawadi'a Minas Sirah. Penjelasan 6 pelajaran penting dari sirah Nabi. Matan yang ke-22. Fa idza fahimta hadza fahman jayyidan arabta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-dina la ya'rifunaha. Maka apabila engkau telah memahami hal ini dengan pemahaman yang baik, engkau mengetahui bahwa sesungguhnya banyak dari orang-orang yang mengaku beragama tetapi tidak mengetahuinya. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala hadza sahihun. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ini adalah kenyataan benar adanya. Fa innaka law tas'alu katsiran minal ulama'i wal muta'allimina an hadhil mas'alatil wala'i wal bara'i tajiduhum la ya'rifunaha. Apabila engkau bertanya banyak dari kalangan ulamanya dan para penuntut ilmunya tentang masalah ini, yaitu permasalahan wala dan bara, loyalitas dan berlepas diri, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Engkau akan mendapati mereka tidak mengetahuinya. Yaquluna, mereka mengatakan, la yalzimu bugduhum dinuna ma huwa dinu adawatin, dinuna dinu mawaddatin wa dinu maslahatin wa dinu kada. Ya'tabiruna hadha min madhid dini pamawaddatul musyrikina indahum la ba'sa biha wa ya'tabirunaha minal masalihati ma'ahum wa naqulu masalihatuhum ala umuri siyasati la mani'a minha lakinna masalihatahum ala tarki ba'dil umuri dini la tajuju. Mereka orang-orang yang ya'rifunaha, la ya'rifunaha, yang tidak mengetahui urusan wala dan bara, mengatakan membenci mereka itu tidak lazim, tidak wajib. Ya. Mereka beralasan, agama kami bukan agama permusuhan, agama kami agama cinta, agama yang maslahat, agama yang begini begitu. Ya. Mereka menganggap alasan mereka ini adalah bagian yang terpuji dari agama. Jadi tidak membenci mereka, la ba'sa biha. Ya. Mereka beranggapan ini tidak mengapa. Ya. Wa ya'tabiruna minal masalihati mahum, bahkan menganggap bagian dari kemaslahatan. Ya. Wa naqulu, maka kita bantah. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang kafir yang tidak menyerang itu tidak perlu dibenci. Ya, padahal ayatnya jelas ya. Ayatnya jelas, kita tidak boleh yuwadduna, saling berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Ya.
Bahkan di negeri kita, ya, banyak orang-orang yang la ya'rifunaha, yang tidak memahami, ya, masuk ke rumah-rumah ibadah orang-orang kafir, padahal tidak ada alasan syar'i masuk ke dalamnya. Ya, di situ Allah disekutukan. Ya. Bahkan mereka menjaga peribadahan mereka. Ya. Di sisi yang lain mereka membubarkan dakwah tauhid. Ya. Maka kita bantah masalihatuhum, ya, maslahat atas perkara politik, ya, atas urusan politik, ya, la mani aminha, boleh-boleh saja, ya, kalau memang alasannya umuri siyasah, ya, la mani aminha, kemaslahatan karena urusan politik, ya. Tetapi kalau kemaslahatannya dengan cara meninggalkan sebagian perkara agama, maka hukumnya la tajuj, ya. Dan alasan mereka itu bukan alasan politik, ya. Bahkan jelas, ya, tarku ba'di umuriddin, meninggalkan sebagian perkara agama, yaitu apa? Menerjang larangan, ya. Harusnya mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, tetapi mereka tidak meninggalkan, justru berkasih sayang. Tidak ada kebencian kepada musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian selanjutnya di matan yang ke-23, wa illa famal ladzi hamalal muslimina ala sabri ala dzalikal adabi wal asri wa darbi wal hijrati ilal habasata. Melainkan apa yang menjadikan berat kaum muslimin sehingga mereka bersabar atas azab, penawanan, ya, kekerasan, dan hijrah ke Habasyah. Dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, ma sababun manalul muslimina fi Makkah. Sebab apa penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin di Mekah? Hal li annahum muslimuna yusalluna wa yasumuna wa yasumuna bala, ya. Apakah karena mereka sebagai seorang muslim mereka melakukan sholat, mereka melakukan puasa? Bukan itu, mereka mengalami penderitaan, ya. Bal li'annahum abghadul kuffara wa adu, karena mereka membenci kekufuran, ya. Mereka menolak kesyirikan. Wa nau'ani syirki billahi azza wa jalla, mereka mencegah dari perbuatan syirik kepada Allah, ya. Jikalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan mendapatkan hidayah tauhid, mereka pasti akan mengajak anggota keluarga yang lainnya, sehingga lambat laun pengikut Rasulullah SAW semakin banyak. Orang-orang yang bertauhid semakin banyak. Jumlah kaum musyrikin tentu berkurang. Hadza huwa sabab. Inilah sebab kaum muslimin itu mengalami penderitaan. Wa ila law annahum shamu wa sallu wastaghalu bi dzikri wa lam yata'arradu li ahadin ma hasala lahum adan bidarbi wal habsi wal asri, ya.
wala mahtaju ila sabri. Li'anna sabra la yakuna illa ala syai'in makruhin. Ya. Melainkan seandainya jika mereka hanya berpuasa, sholat, sibuk berzikir, dan tidak melakukan perlawanan fisik kepada salah seorang pun, tentu tidak akan ada gangguan yang ada pada mereka berupa siksaan dan penawanan. Siksaan, pengepungan, dan penawanan. Tentu mereka tidak butuh kepada kesabaran. Ya, mereka bersabar, ya, melainkan karena ada siksaan-siksaan yang dialami mereka, yang mereka tidak suka. Ya. Kalau hanya sekedar dinyinyir, sekedar ya dicaci maki atau dijauhi, ya, tentu ini bukan perkara yang kecil. Perkaranya sangat besar, ya. Mereka diintimidasi secara fisik, dikepung, ditawan, disiksa. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, ya. Sehingga mereka butuh kepada kesabaran. Ya. Inilah pengorbanan mereka ketika mereka ditindas lahir dan batinnya, sehingga mereka harus bersabar menanggung risiko. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling belas kasih kepada manusia. Ya. Lau yajidu lahum ruhsatan li arkhasa lahum kaifa wa qad anjalallahu ta'ala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Seandainya beliau mendapati keringanan untuk mereka, tentu beliau akan memberikan keringanan. La arkhasa lahum. La arkhasa lahum, tentu akan memberikan keringanan kepada mereka. Akan tetapi Allah SWT telah menurunkan. Bagaimana Allah telah menurunkan firman-Nya? Yaitu untuk menegur orang-orang yang tidak sabar. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah. Maka ketika dia diuji di jalan Allah, dia menganggap gangguan manusia itu seperti azab Allah. Ya. Ma'arahmati sallallahu alaihi wasallam bi ashabi, walaupun Rasulullah itu adalah manusia yang sangat belas kasih kepada para sahabatnya, ma'rahusa li ashabi. Tidak ada rukhsah kepada para sahabatnya. Beliau tidak memberikan keringanan kepada para sahabatnya bitanazili an syai'in minad din. Ya. Untuk melepaskan agama, melepaskan tauhid. Ya. Jika seorang diuji, ya, diintimidasi untuk melepaskan tauhid, tidak ada rukhsah, tidak boleh ada keringanan, harus dipertahankan. Ya. Ma rukhsah. Ma rukhsah, ya, tidak ada keringanan, tidak memberikan keringanan kepada mereka. Ma'annahu ra'ufur rahim, walaupun beliau adalah orang yang paling lembut, yang paling penyayang, alaihi salatu wassalam. Fala wajada lahum rukhsatan. Seandainya beliau mendapatkan keringanan untuk mereka, bitarki idhari din, la rahusalahum. Ya. Seandainya Allah mengizinkan bagi beliau untuk memberikan keringanan dalam meninggalkan
idhariddin, ya, meninggalkan dalam menampakkan tauhid, ya nggak usah ditampakkan tauhid, ya, nggak usah kalian mendakwahkan tauhid, cukup menjalankan sholat, ya, puasa, zikir, tidak perlu memberitahu kepada saudara-saudara kita bahaya syirik, ya. Tentu Rasulullah akan memberikan keringanan, ya. Dan kenyataannya Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam perkara tauhid. Tauhid harus dijaga, tauhid harus dipertahankan. Bal innallaha anzala alaihi. Bahkan Allah telah menurunkan ayat kepada beliau, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah, lakin akan tetapi idza ja'al imtihanu, ketika ada ujian datang, idza udiya fillah, ketika diuji di jalan Allah, idza udiya bisababi, ketika diuji dengan suatu sebab, qauluhu, maka ia berkata amantu billah, aku tetap beriman kepada Allah, ya. Jadi ayat ini akan memisahkan mana orang yang keimanannya jujur, mana yang keimanannya tidak jujur. Di antara mereka ada yang jujur, ya. Dia mengatakan amantu billah wa bisababi tauhidhi, dengan sebab tauhidnya, ya. Fa innahu yataraja'u an dinihi, maka sungguhnya Allah akan memeriksa agamanya, ya. Allah akan mengecek agamanya, ya. Yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillah, orang yang menganggap fitnah atau ujian dari manusia seperti azab Allah, yafirru min adiyatin nasi, ya, lari dari gangguan manusia di dunia ila azabillahi fil akhirati, menuju azab Allah di akhirat, ya. Jadi orang yang tidak sabar terhadap ujian yang Allah berikan berupa siksaan dari manusia, ia lari, ia melepaskan tauhidnya, dia melepaskan penderitaan di dunia menuju siksaan Allah di akhirat. Matsalul ladzi istajaro bin nari min romdoi, ya. Seperti orang yang meminta perlindungan kepada neraka dari panasnya api. Wa idza lam yasbir ala adan nas, maka apabila ia tidak bersabar atas gangguan manusia, kaifa yasbiru ala nari yaumal qiyamah. Bagaimana ia mampu bersabar terhadap neraka di hari kiamat. Yaljimul al-aqsu, maka kondisi tidak bersabar, ya, itu menyebabkan seseorang tidak akan sabar terhadap neraka pada hari kiamat. Maka yang wajib adalah kebalikannya, yaitu bersabar. Annahu yabtadi adan nari, bitahammuli adan nasi, wa sabru ala dinihi, amma annahu yabtadi bidinihi min adan nasi. Wa yunsan nar allati amamahu fahada kal mustajiri minar ramdoi bin nahri. Sungguhnya orang yang menukar
Orang yang menebus siksaan pedihnya neraka dengan bersabar terhadap siksaan manusia, bitahammuli adan nas, bersabar di atas agamanya, wasabru ala dini. Ya. Adapun orang yang menebus agamanya dari siksaan manusia, ya, kemudian ia melupakan neraka, padahal ada di depannya. Ia menebus agamanya, menggadaikan agamanya demi terbebas dari siksaan manusia, dan ia melupakan neraka yang jelas-jelas akan datang di hadapannya nanti. Maka seolah-olah ia seperti mustajir, orang yang meminta perlindungan dari panasnya api kepada neraka. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, al-mustajiru bi umri wa inda kurbatihi. Ya. Orang yang meminta perlindungan dengan kehidupan dunia di umri saat musibah, kal mustajiri minal romdo'i binnar. Seperti orang yang minta perlindungan kepada neraka dari panasnya api. Nah, tentu ini adalah sebuah kerugian, ya. Bagaimana mungkin meminta perlindungan dari panasnya api kepada neraka? Maka itu tidak mungkin terwujud, ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk kepada kita agar kita tidak bermudah-mudahan memberikan loyalitas kepada musuh Allah dan Rasulnya. Menjadi penguat kepada kita agar kita tidak mudah berloyalitas, berteman setia, berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Sehingga tauhid kita gadaikan demi menyelamatkan dari siksa manusia, namun di akhirat kita tidak bisa menghindari siksaan panasnya api neraka. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.